wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu absen dulu. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Apakah ada yang sakit? Oke, Ibu absen dulu, Mbak Nabila Siva, Mbak Hani Hasna, Mas Lul Alba, Mas Hasri. Oke, hadir semua, sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran tadi sebelum Ibu, materinya tentang apa ya? Tentang terus dunia lagi. Ya, pikir dah doa. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran fikih MTF kelas 7 tentang alat-alat bersuci. Sebelum itu, apakah ada dari teman-teman yang sudah tahu apakah itu bersuci? Ada yang sudah tahu? Ya, bersuci itu toharoh, yang membersihkan diri. Next. Jadi, pengertian dari bersuci itu dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Betul tadi kata Mas Lulu, bersuci itu toharoh. Nah, dari segi bahasa, toharoh artinya membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi, bersuci itu membersihkan diri dari hadas dan najis yang ada di sekitar kita, baik di badan maupun di tempat atau lingkungan, dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi tidak asal sembarangan atau aura-aura. Next. Kemudian ada perbedaan dari bersuci dengan membersihkan diri. Sebelum itu Ibu mau tanya sama Mas Julian yang dari tadi sendiri. Coba diperhatikan sebentar ya. Menurut Mas Julian, membersihkan diri itu apa pengertiannya? Jangan lihat PPT dulu. Lihat aku dulu gitu. Terus kalau bersuci apa? Bersuci itu membersihkan diri dari kita bahas ya. Jadi perbedaan dari bersuci dengan membersihkan diri itu unsur-unsurnya bisa kita baca bareng. Yang pertama, menyertakan niat. Jadi kalau bersuci itu, kalau kita mau bersuci, misal sebelum sholat kita harus dulu nggak? Bersuci dulu nggak? Ngapain sih kalau mau sholat? Dulu. Kita semua ya. Jadi ketika kita mau sholat harus wudhu dulu. Nah, ketika wudhu langsung kumur-kumur apa baca niat dulu? Iya, baca niat dulu. Coba sebutin Mas Farhan, niat wudhu gimana sih? Kotak dulu ya. Yang kedua, oh ya, jadi bersuci itu kan menyertakan niat, tapi kalau membersihkan diri itu nggak usah. Misal kita mau mandi biasa, apakah kita baca niat? Niatnya apa kalau mau baca? Kalau mau mandi biasa emang niat? Yang kedua ya, bertujuan untuk membersihkan. Ya itu pasti kalau bersuci itu pasti tujuannya untuk membersihkan. Nah, membersihkan juga ya termasuk. Kemudian yang ketiga, tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Jadi kalau bersuci itu sudah pasti diatur, ada tata caranya, ada syaratnya. Tapi kalau membersihkan diri itu tidak ada. Kemudian
Oke, tadi kan itu unsur-unsurnya tentang perbedaan bersuci dengan membersihkan diri. Nah, kemudian ada tadi yang semua perbuatan membersihkan diri di atas bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Nah, dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Coba Mbak Ani, dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci itu dibedakan menjadi dua bagian. Apa saja? Bersuci lahiriah, bersuci batin. Oke, bersuci lahiriah dan bersuci batinnya. Di sini ada yang nggak tahu bersuci lahiriah itu apa? Anak-anak ada yang nggak tahu? Belum. Oke, bersuci lahiriah itu membersihkan atau bersuci dari hadas dan najis, baik di badan kita, di lingkungan kita, ataupun di tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua ada bersuci batinnya. Jadi bersuci batinnya itu membersihkan diri dari kotoran yang ada di dalam batin kita, yang ada di dalam hati kita. Misal ada penyakit di dalam hati kita, contoh penyakit hati, Mas Julian, diperhatikan lagi ya contoh. Contoh dari penyakit hati. Ini masalah hati paling tahu. Jadi tadi contohnya apa? Membersihkan diri dari kotoran hati. Kotoran hati itu apa? Hati itu apa sih? Contoh dari penyakit hati itu ada iri, ada dengki, ada hasut, ada ujub, ada takabur. Bukan bentuk hatinya, tapi penyakit itu ya. Jadi kesimpulannya, bersuci itu sudah pasti bagian dari membersihkan diri. Tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Kenapa demikian? Karena tadi salah satu unsur dari bersuci itu ada niat, sedangkan membersihkan diri tidak ada. Jadi kesimpulannya itu ulang lagi ya. Kesimpulannya itu bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi kalau perbuatan membersihkan diri belum tentu termasuk dari bagian bersuci. Oke, next. Nah, ada dasar hukum atau dalil dari bersuci. Yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang kedua Quran Surat At-Taubah ayat 108, dan yang ketiga Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Apakah dari anak-anak ada yang masih bingung? Apa ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti Ibu bagi dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B untuk diskusi. Gak ada ya? Gak ada, oke. Ibu bagi dua kelompok. Kelompok yang ini, kelompok A. Dan kelompok yang cowok-cowok, kelompok B. Oke. Pertanyaannya gampang, next. Oke, ayo diskusi. Soal yang pertama tadi Ibu sudah singgung ya. Kalau anak-anak perhatikan pasti bisa jawab. Soal yang satu itu untuk kelompok A. Oke, bersuci lahiriah. Oke, soal yang kedua untuk kelompok B, bersuci batinnya. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit ya buat diskusi sama teman-teman. Cari jawabannya apa sih yang dimaksud dengan bersuci lahiriah, bersuci batinnya. Balik ke tentang hati. Diskusi dulu, diskusi jangan sendirian aja. Iya, jauh masih bilang deh. Sudah? Oke, Ibu tunjuk ya perwakilan dari kelompok A dan kelompok B untuk maju ke depan, bacain presentasi tentang apa sih yang dimaksud dengan bersuci lahiriah dari kelompok A. Coba Mbak Nabila maju ya, mempresentasikan apa sih itu bersuci lahiriah. Pertama,
batin itu berarti kan yang tampak, kalau yang batin itu yang tidak tampak, yang dalam. Bersuci lahiriah adalah bersuci yang meliputi kegiatan bersuci dari najis dan juga hadas, teman-teman. Jadi bersuci lahiriah itu membersihkan diri dari najis dan hadas. Contohnya juga bersuci lahiriah itu ada dua macam, yaitu yang pertama bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Ya, kalau najis itu berarti bersuci untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang kita tempati. Nah, cara membersihkannya dengan menghilangkan jenis kotoran yang ada, seperti dibasuh sampai hilang rasanya, baunya dan warnanya. Kemudian yang kedua jenis bersuci dari hadas, yaitu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu ataupun mandi, karena hadas itu ada dua, hadas besar dan juga hadas kecil. Kalau hadas kecil itu dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi wajib, Bu. Gimana teman-teman? Benar nggak jawaban dari Mbak Nabila? Betul? Betul. Oke, kita beri aplaus deh. Oke, kelompok A sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu minta dari perwakilan kelompok B buat maju mempresentasikan hasil diskusi. Mas Ulu, coba. Yang kedua ya, apa yang dimaksud dengan bersuci batiniah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Berbeda dengan yang telah dijelaskan Mbak Nabila Syifa, bersuci batiniah adalah bersuci dari segala sesuatu kotoran yang tidak nampak, baik itu perbuatan dosa maupun perbuatan maksiat. Contohnya ria, ghibah, sombong, tak kasar dan sebagainya. Cara mensucikannya adalah dengan bertobat kepada Allah dan berjanji tidak melakukannya kembali, serta selalu melakukan hal baik di kehidupan sehari-hari. Demikian Ibu. Gimana? Jawabannya betul anak-anak? Oke, kita beri aplaus dulu. Terima kasih kepada Mbak Nabila dan Mas Ul sudah berani mempresentasikan hasil diskusi. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pembelajaran fikih tentang alat bersuci, yaitu perbedaan bersuci dengan membersihkan diri. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah aktif dan memperhatikan Ibu ketika menyampaikan pembelajaran. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Ibu mohon maaf apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.